Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 daripada buku ini, kajian perbandingan wujudiyah Hamzah Fansuri dan filsafat Mula Sadra, yang mana pada bab 2 ini mengeksplorasi tentang teori wujud dalam filsafat dan wujudiyah lebih umumnya, yaitu teori wujud dalam filsafat Islam dan tasawuf falsafi, khususnya ajaran wujudiyah. Sebagaimana diketahui, untuk mensinkronkan tema kajian ini, maka perlu dijelaskan bahwasanya ini adalah tema yang menyangkut tentang kajian ilahiyah dalam filsafat, khususnya dalam filsafat Islam. Filsafat itu sendiri dalam makna yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang wujud sebagaimana wujudnya. Jadi filsafat yang sejatinya adalah ilmu tentang ontologi, ilmu tentang ada, atau ilmu tentang ilahiyah, yaitu pembahasan tentang ketuhanan. Jadi filsafat adalah philosophy of philosophy, yaitu filsafat yang membahas tentang inti filsafat, yaitu ontologi. Ini berbeda dengan filsafat-filsafat yang mengkaji tentang hal lain. Misalnya filsafat mengkaji tentang ilmu disebut dengan philosophy of science. Misalnya filsafat yang mengkaji tentang politik, philosophy of politics. Jadi dalam pembahasan ini pertama perlu diperjelas khususnya dalam makna. Jadi setidaknya secara umum bab 2 ini terbagi kepada dua bagian, yaitu kajian wujud dalam perspektif filsafat Islam dan kajian wujud dalam perspektif wujudiyah atau wahdatul wujud, tasawuf, dalam tasawuf falsafi. Dalam filsafat Islam sendiri, istilah metafisika itu dipertanyakan. Kenapa? Karena maksud metafisika itu kan sesuatu setelah hal-hal yang fisik. Jadi istilah ini muncul ketika orang-orang yang menyadur atau menghimpun karya Aristoteles membahas kajian tentang prima causa, yaitu setelah kajian tentang fisika. Makanya disebut tentang metafisika. Sebab itulah oleh Ibnu Sina tawaran yang diajukan yaitu kajian tentang wujud bimahwal maujud itu bukan bernama metafisika, tapi profisika, yaitu yang menjadi pembahasan di awal dari segala kajian yang lain. Kemudian dalam kajian penting dalam filsafat itu perlu diketahui bahwasanya filsafat Islam itu adalah betul-betul berbeda dengan filsafat yang lainnya, karena dia itu sangat banyak membahas tentang ketuhanan. Jadi beda dengan filsafat yang lain seperti filsafat Yunani, khususnya ketika masa sejak Socrates sampai Aristoteles, itu pembahasan ketuhanan itu sangat sedikit. Berbeda dalam filsafat Islam, berbahasan ketahanannya itu sangat banyak. Filsafat Islam diawali oleh perjuangan seorang Al-Kindi yang berusaha meyakinkan masyarakat Islam bahwasanya filsafat itu bukan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi dalam hal ini dia harus bernegosiasi dengan orang-orang ahli hadis, bernegosiasi dengan fuqaha, bernegosiasi dengan mutakalimin untuk meyakinkan bahwasanya filsafat itu tidak sesat. Makanya dia sangat banyak mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan dalam filsafat Yunani itu kajian ketuhanan yang banyak, supaya
filsafat Islam itu diterima oleh kalangan Muslim secara menyeluruh. Setelah itu kita tahu bahwasanya ada Al-Farabi, yaitu kemudian filsafat Islam itu dibedakan dengan filsafat Yunani, khususnya dia disebut filsafat Islam itu yaitu dengan sebutan Al-Hikmah. Itu membedakannya dengan filsafat Barat, yaitu yang disebut dengan falsafah. Karena dalam filsafat Islam itu kajian ketuhanannya sangat banyak. Al-Kindi itu adalah seorang editor daripada terjemahan-terjemahan karya filsafat dari bahasa Yunani, Suryani, dan segala macam. Dia menjadi ketua tim editor, ketua lembaga Baitul Hikmah, yaitu ketua bidang penelitian keilmuan dalam pemerintahan Islam waktu itu, dinasti Abbasiyah ya. Dia mengedit karya-karya yang telah diterjemahkan oleh banyak penerjemah, baik itu yang berkebangsaan Barat, Rum, ada yang orang-orang Yahudi bahkan bekerja untuk menerjemahkan buku-buku Suryani dan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab untuk mendirikan ajaran keilmuan-keilmuan Islam, khususnya filsafat dalam Islam. Karena dulu segala ilmu pengetahuan itu disebut dengan filsafat, khususnya pembahasan tentang ontologi. Al-Kindi sendiri sudah menghasilkan sebanyak 300 karya, tapi sayang karya dia yang tersisa hanya 10% dari yang ada. Mungkin kesedihan ini merupakan sangat disayangkan, tapi setidaknya kita punya karya Al-Farabi nanti yang juga punya karya ensiklopedis tentang keilmuan Islam, khususnya filsafat keislaman. Al-Kindi sendiri sangat sedih ketika menemukan bahwasanya filsafat Aristoteles itu sangat sedikit membahas tentang ketuhanan, sehingga dia menemukan sebuah karya yang membahas tentang ketuhanan, tentang prima causa dan manifestasi-manifestasinya. Cuma sayang, itu dikira awalnya adalah karya metafisikanya Aristoteles. Rupanya dia kemudian diketahui bahwasanya itu adalah karya Enneads dari Porphyry, yang menulis tentang pemikiran. Porphyry ini adalah murid daripada Plotinus, yang menulis tentang pemikiran metafisika daripada Plotinus, yaitu muridnya Porphyry. Di sana dijelaskan bahwasanya alam itu bersumber daripada prima causa, segala yang berada di alam itu kembali kepada prima causa. Ini dilihat sebagai sangat sesuai dengan prinsip ajaran Islam, membuat Al-Kindi sangat senang dan bisa meyakinkan bahwasanya ajaran filsafat itu tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian diketahui bahwasanya Al-Kindi adalah peletak dasar filsafat dalam Islam, meskipun kajian-kajian tentang ilmu mantik dan kajian ilmu lainnya telah ada sebelumnya. Tetapi oleh di tangan Al-Kindi itu dia berhasil menciptakan sebuah identitas baru, yaitu identitas kefilsafatan dalam dunia Islam. Al-Kindi membagi filsafat itu sebagai filsafat atas dan filsafat bawah. Filsafat atas itu yaitu membahas tentang metafisika, tentang ontologi, tentang jiwa dan sebagainya. Kemudian filsafat bawah itu membahas tentang persoalan-persoalan alam materi, seperti membahas tentang fisika, kemudian membahas tentang biologi, membahas tentang politik dan segala macam. Dalam filsafat Al-Kindi sendiri melihat bahwasanya makhluk itu sebagai sesuatu yang baharu. Jadi makhluk itu tidak ada secara azali. Ini sangat sesuai dengan pandangan para mutakalimin. Makhluk itu baharu. Ciptaan itu dilihat sebagai sesuatu yang beremanasi. Ini terpengaruh dari karya Porphyry tadi. Karya Porphyry ini sangat mengecoh para pemikir Muslim pada masa itu, hingga nanti setelah Bulla Sadra baru diketahui
bahwasanya ternyata karya Aeneas itu bukan karya daripada Aristoteles, melainkan karya Porfiri. Ini baru diketahui belakangan. Karena susahnya mereka mengakses sumber waktu itu. Kemudian malaikat itu dilihat sebagai akal oleh Al-Kindi, sementara wahyu itu sebagai capaian daripada jiwa manusia. Jadi kalau jiwa manusia itu sudah sangat tinggi statusnya seperti insan kamil, maka dia bisa mendapatkan suatu alam yang sangat mulia, yaitu kewahyuan. Sementara itu kemampuan akal itu adalah tidak bisa menjangkau pada hakikat Tuhan, tetapi kemampuan akal itu hanya mampu mengetahui bahwasanya Tuhan itu bukan apapun seperti makhluk. Tuhan bukan seperti manusia, Tuhan bukan seperti alam, bukan. Jadi dilihat itu sebagai teologi negatif, yaitu Tuhan adalah sesuatu yang bukan seperti alam. Kemudian karya Al-Kindi ini, makanya karya Al-Kindi disebut sebagai filsuf pertama. Salah satunya karena dia menulis tentang falsafatul ula, yaitu telah diterjemahkan ke bahasa Inggris berjudul On First Philosophy. Itu kalau tidak salah telah diterbitkan oleh kampus Universitas Harvard. Kemudian perbedaan Al-Kindi dengan Aristoteles adalah Aristoteles itu melihat Tuhan itu setelah mencipta, dia itu membiarkan makhluknya. Tetapi kalau Al-Kindi itu Tuhan sebagai mencipta sekaligus dia mengawasi alam secara terus menerus. Argumentasi pembuktian Tuhan oleh Al-Kindi ini sangat populer, yaitu tentang bahwasanya menyatakan alam ini baharu, maka kemudian adalah keberagaman wujud, kemudian tentang keteraturan alam semesta. Ini adalah argumen daripada Al-Kindi untuk membuktikan eksistensi Tuhan secara rasional. Kemudian hubungan Tuhan dan manusia itu dipandang sebagai seperti antara matahari dengan sinarnya. Ini sudah seperti ajaran tasawuf ya. Dalam Islam nanti ada analogi bahwasanya matahari Tuhan, hubungan makhluk dan Tuhan itu seperti hubungan sinar matahari dengan matahari itu sendiri. Kemudian ada beberapa tingkatan akal yang dibahas oleh Al-Kindi, yaitu tentang akal ilahiyah. Kemudian ada akal potensial, kemudian ada akal perolehan, dan ada akal aktual. Selanjutnya dari yang paling unik yang bisa ditemukan dari ajaran Al-Kindi itu adalah tentang bagaimana dia berusaha supaya filsafat ini dapat diterima dalam dunia Islam, sebenarnya dengan tujuan untuk membuat perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam itu bisa menjadi lebih bermanfaat, lebih bisa digunakan oleh kaum muslim untuk memajukan dunia Islam. Meskipun biasanya para filosof itu akan mengalami banyak sekali kecaman dari pihak fuqaha maupun dari pihak mutakallimin, tetapi sebenarnya mereka adalah berusaha supaya pentingnya berpikir, pentingnya daya akal manusia itu untuk dioptimalkan untuk mencapai
kebenaran-kebenaran yang diperlukan oleh Islam dan umat manusia. Saya kira demikian pembahasan kali ini. Selanjutnya kita nanti membahas tentang Al-Farabi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.